fighters yang akan bertarung malam hari ini berbaikan peringkat flyweight 56,7 kg. Langsung saja dari sudut biru. Fighters kelahiran Lumbun Pasir Samosir, 22 tahun, tinggi 172 dengan basic Wushu Shanda dan juga Muay Thai. This is Horizontal fighter from MMA Medan, Marolo Sitanggang. Dan lawan pada malam hari ini datang dari sudut merah, kelahiran Gontong Tanah Karo, 19 tahun. Dan juga tinggi 170 cm dengan basic boxing dan juga BJJ. Datang dari Warrior Cibubur, this is Ninja Karo, Rahul Pinang. Baik, kami perkenalkan kembali tentunya Inspektur Pertandingan malam hari ini, Bung Prasuda Tirta, Ketua Dewan Juri, Bung Mix Katinur, juga Bung Winston Simanjuntak. Untuk juri 1, Antoni Fajau, juri 2, Gunawan Wijaya, juri 3, Budi Hermanto, dan juga wasit Gatot Imam. Kedua fighter, selamat bertarung. Fighter, kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian saat dan bermain sportif. Masuk. Balik sudut. Langsung saja kita menuju ronde pertama dan Anda kembali dipandu oleh Bung Bram dan Bung Max. Silakan. Terima kasih Intan. Ini dia Rahul Pinang melawan Marolo Sitanggang. Ya, Rahul Pinang kita lihat bahwa Rahul Pinang dulu pernah memenangkan udah sekali ya dia bermain. Udah sekali menang. Ya, Marolo adalah seorang debutan. Kita tahu Rahul dulu adalah berhasil mengalahkan lawannya Benny Suryansyah dengan teknik rear naked choke. Ya. Apakah kali ini dia juga akan bertarung mengajak lawannya ke bawah? Kelihatannya dia sekarang melakukan clinch di sini, berusaha mendorong, mendominasi. Sedangkan Marolo seorang striker yang sangat tangguh ya. Dan Rahul sendiri juga masih terus menggunakan cage. Sangat unik apa yang dilakukan tangan dari Rahul. Tangannya dijauhkan dari jari-jarinya, dijauhkan dari cage ya. Tidak mau dituduh untuk cage grabbing. Iya, sangat menarik sekali itu gerakan tangannya. Oke, Marolo Sitanggang terlihat kembali ke tengah, masuk. Kembali ke tengah, didorong. Dibalikan lagi oleh Marolo Sitanggang. Dicoba ya. dan dibawa ke bawah oleh Rahul Pinang. Single leg yang sangat baik. Langsung saja guard pass. Mendapatkan posisi side mount. Terlihat bisa dibawa, bisa ke atas. Hanya dengan pure power tadi ya. Ya, pure power. Benar-benar. Ya, kita lihat di sini posisi masih half guard. Tapi kelihatan posisinya Marolo Sitanggang tidak melakukan half guard ya. Sehingga padahal tadi ada kesempatan untuk melakukan half guard sehingga tidak menjadi dan bisa recover gitu. Ini dia. Hanya menggunakan bridging yang sangat powernya tuh dari tadi kelihatan terus ya. Marolo Sitanggang memiliki kekuatan pinggang yang sangat kuat. Di sini sangat menyulitkan Rahul Pinang ya. Kelihatan dari posisi bagaimana dia kayang, Bung Bram. Ini kekuatan Marolo Sitanggang pinggangnya lebih kuat nih. Dan bukan hanya digulingkan saja, tapi itu benar-benar dilempar tadi. Dilempar. Betul. Nah, ini kelihatan bagaimana ya kekuatan dari pinggang, dia berusaha untuk memukul. Sayangnya pada saat memukul Marolo Sitanggang sambil memeluk leher di sini ya. Memeluk leher, jadi pukulannya tidak begitu keras. Tidak efektif. Nah, ya. Dan dia juga dia melakukan satu kebiasaan yang sedikit buruk kayak kita bilang ya. Tangannya itu di tanah. Tangannya di tanah. Kan selalu kalau di MMA itu selalu ada bilang pokoknya kalau tangan itu the ground is hot. Apa tuh namanya kanvas tangan itu tuh bahaya di bawah. kanvas no. Karena ada kuncian banyak kuncian di situ. Iya, banyak kuncian bisa masuk dari posisi itu. Iya. Diangkat lagi. Luar biasa ini. Berusaha melakukan armbar ya. Betul, masih gagal. Tapi diangkat saja karena tangannya belum masuk gitu. Belum masuk. Kalau sudah masuk, ingat kita sudah ada beberapa fighter yang mencoba menarik sebuah armbar malah justru masuk. Karena teknik escape dari armbar, Bung Bram, ini sebenarnya bukan narik, tapi justru menekan pada saat dia kena armbar. Ditimpa ya? Iya, ditekan, ditumpuk ke arah leher dari lawan sehingga tangannya tidak lurus lagi. Betul. Tapi jika Anda menarik, justru itu malah menjadi membahayakan. Ya. Nah, di sini pentingnya pengetahuan untuk ground fighting sehingga petarung-petarung kita akan lebih berkualitas. Oke, di sini tampaknya Rahul Pinang
belum banyak melakukan aktivitas. Dia hanya menarik kepala dari Marolo Sitanggang supaya tidak tinggi. Limiting damage-nya, Iya, membatasi kerusakan yang akan diakibatkan. Ingat, karena kalau jaraknya itu tidak cukup, ditutup terus, itu juga Pukulannya tidak bisa efektif. Betul. Ya. Jadi apa yang dilakukan Rahul Pinem untuk melakukan defense di sini sebenarnya sudah cukup baik, Bung Bram. Tapi ini kalau menurut saya terlalu lama. Harusnya dia segera melakukan teknik apa? Di situ bisa kita lihat kakinya terbuka. Di butterfly guard bisa dilakukan. Ya, dia bisa membalikan lawan dengan teknik butterfly guard. Butterfly guard itu kan adalah di mana kakinya, ankle kakinya ya. Ankle-nya itu mengkait bagian dalam paha. Paha dalam, iya. Dari depan ya, tapi iya. ya. Nah, kita bisa lihat, iya dari depan. Dari depan. Ya, dari kalau kita posisi. biasa kalau tadi kita bicara back mount itu, yang dari back mount itu dari belakang. Kaitnya itu dari belakang. Betul. Kalau ini kait dari depan. Nah, kita lihat tadi beberapa kali posisi dari Marolo Sitanggang agak terbuka untuk bisa dimasukkan half guard. Ya. Oh, ini ground and pound lagi. Nah, itu posisi yang bagus. Harusnya dia sedikit membuat jarak, ya. Langsung di post up. Tapi Rahul Pinem di sini juga sangat rajin menarik kepala dari Marolo Sitanggang. Sedangkan Marolo Sitanggang ini posisi dia. Ya. Sebenarnya sudah terlepas di situ ya. Dan ingat, kalau pukul orang kalau dari posisi guard itu tujuannya itu seringkali adalah dia posture up. Dia ingat, banyak pukulan, banyak gerakan itu akan lebih powerful. Dia ada tenaganya kalau posturnya tegak. Posturnya tegak. Marolo Sitanggang mesti melepaskan kepala dari Rahul Pinem dan dia mesti tegak di situ. Dan posisi. ini seringkali sudah dilepas pun seringkali juga Marolo tidak berusaha untuk menahan. Betul. Ada beberapa kali terlepas, tapi dia tidak menahan. Oh, ini satu tendangan tapi tidak berhasil terkena dengan telak, hanya menyentuh. Keras itu padahal. Ya, kalau saja terkena mungkin akan menyebabkan pincang itu kakinya, begitu keras ya. Karena dia melakukannya seperti menendang bola, dari jauh dia lari ya. Oh, ini satu usaha untuk melakukan kelihatannya mau melakukan armbar di sini. Mau melakukan armbar tapi tidak bisa. Tidak berhasil. Masih terlalu longgar. Masih longgar, belum ketat. Nah, kita lihat nih, kita sudah masuk ke ronde kedua. Kita lihat apakah tetap keduanya akan dibawa ke bawah atau keduanya akan berdiri. Langsung saja kita lihat. Ini kelihatannya Marolo Sitanggang di ronde pertama dia memimpin ya. Oh, Rahul Pinem langsung menjadi galak di sini. Mungkin cornerman ya, mungkin cornerman sudah bilang, Anda ronde 1 ketinggalan nilainya ya. Harus lebih agresif. Kamu mesti harus lebih agresif ya. Jangan sampai Anda, karena gini, saya sudah banyak sekali memberitahu kepada para fighter, ya, jadilah pemenang, jadilah juri, ya, jadilah juri. Jadi artinya, Andalah yang menentukan kemenangan itu, bukan para juri yang ada di pinggir arena, tapi Andalah yang menjadi juri. Jadi Anda harus memfinish lawan Anda. Jangan biarkan para juri yang menilai. Jangan biarkan pada orang lain yang Jangan menentukan. membiarkan kepada orang lain menentukan. Andalah yang menentukan kemenangan itu dengan memfinish lawan Anda atau mendominasi dengan telak. Kita lihat bagaimana di sini Rahul Pinem berhasil ya di ronde kedua ini. Wah, baru saya bilang berhasil. Baru saya bilang berhasil. Kembali dikembalikan. Ternyata saya bilang tadi, Bung Bram, kekuatan pinggang dari Marolo Sitanggang ini sangat luar biasa. Ya, kita lihat bagaimana dia bridging berhasil. Nah, di ronde awal kita tahu bahwa Rahul Pinem tidak bisa keluar dari posisi ini. Betul. Ya, terus sampai habis waktunya. Apakah di ronde kedua ini akan terus seperti ini? Akan menjadi semoga seperti ini tidak lagi. ya, semoga tidak. Tapi juga kita lihat apakah Marolo kemudian kali ini sadar bahwa dia itu bisa harus berdiri, ya. harus posture up ya. untuk damage-nya lebih. Tidak bisa hanya dari kontrol saja, dari pukulan-pukulan kecil saja. Betul. Oke, poinnya ada. Tapi apakah itu cukup? Nggak, pastinya kurang efektif ya. Kurang efektif. Walaupun dia bisa mengumpulkan nilai di sini 1 nilai per 15 detik dan gangguan-gangguan kecil dari pukulan. Tapi ya efeknya dia sulit untuk finish. Betul. Ya, dia tidak bisa menjadi juri atas diri dia sendiri pada saat pertandingan ya. Karena dia kelihatannya kalau dia begini terus, dia hanya unggul angka, Bung Bram. Sedangkan Rahul Pinem kalau dia ronde ini masih kalah, kelihatannya akan tertinggal cukup banyak ya poinnya, sehingga dia mesti melakukan finish. Tapi selain itu Marolo juga tadi kan terlihat dia sebetulnya ada keunggulan juga pada saat standing. Ya. Tapi dia juga tidak berani untuk berdiri aja. Beberapa fighter begitu sampai posisi bawah. Saya ingat Gunawan itu berani. Kalau udah sampai posisi bawah dia bilang, enggak, saya nggak mau ladenin Anda di bawah. Silakan, saya ke atas lagi. Saya nggak mau ladenin Anda. Itu bisa juga. Tapi juga Marolo kurang percaya diri untuk kemudian saya kembali ke atas. Betul. Jabanin di atas. Iya, Marolo Sitanggang ini seperti terlihat terbawa suasana. Dia terbawa suasana. Pokoknya
Fight-nya bermain di di bawah. mana, Dia- saya jabanin. Iya, jadi kurang strategis di sini karena seharusnya dia pada saat berdiri sudah cukup unggul tadi ya. Betul. Hanya saya dia tidak mau mengambil kesempatan itu, dia mengajak lagi berdiri. Terlihat dia sangat menikmati pertarungan di bawah di sini. Justru dia tidak postur up, dia hanya kita lihat waktu tidak dipeluk saja kepala Marolo Sitanggang. Marolo tetap berada di kepalanya masih rendah. Padahal di sini sangat tidak efektif. Apakah kadang fighter itu juga lupa dia? Bisa jadi dia lupa. Nah, itulah poin sistemnya itulah seperti apa? gunanya cornerman, Bung Bram. Protokol-protokol, prosedur-prosedur yang mesti dilakukan pada saat dia latihan. Anda dalam posisi ini, Anda harus ngapain? Anda dalam posisi side mount, dalam posisi mount, dalam posisi guard, Anda mesti melakukan apa? Apa yang bisa dilakukan, apa yang sudah dilatih, tolong diingatkan apa yang dilatih Iya, lagi. itu gunanya corner. Betul. Ya. Dan fighter itu mesti kooperatif. Dia mesti pada saat bertarung juga mendengarkan cornernya. Karena pertarungan MMA ini bukan pertarungan 1 lawan 1. Ini pertarungan tim versus tim. Ya. Orang-orang di balik dari petarung itu justru sangat menentukan kemenangan. Bagaimana campnya, bagaimana strategi, bagaimana latihannya, ya. Dan dialah yang ujung tombak mengeksekusi apa yang diberikan oleh para tim itu. Kan juga ada head coach. Oh. Selain ada head Mencoba coach. triangle ini Bung Bram. Kelihatannya. Apakah berhasil masuk? Masih belum. Gagal. Longgar. Ya, justru lepas. Nah ini dia. Side, dapat posisi masuk side control. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Rahul Pinem terus Masuk saja ke posisi guard lagi. belum berhasil membalikan ya dengan mungkin dengan technical stand up atau reversal atau hip bump ya atau butterfly guard atau dengan Atau teknik bahkan guillotine. untuk scramble pun tidak. Iya, dia tidak mencoba guillotine, tidak mencoba kimura ya. Harusnya dia lebih aktif di situ. Dia tidak, betul. Dan dia tidak mencoba reversal. Nah, dia tidak mencoba mencoba scramble. Rahul Pinem berusaha mencoba triangle lagi ya. Tapi belum berhasil. Tapi juga triangle dari posisi yang sedepan itu juga sebetulnya sangat sulit ya, Bung. Iya, cukup sulit. Tapi ya kalau luntur, kalau kita lihat si Rahul Pinem cukup luntur sebenarnya bisa ya. Ronde 2 berakhir mirip dengan ronde 1. Mirip dengan ronde pertama. Mirip. Dibawa ke bawah oleh Rahul. Nah, Kemudian dikembalikan oleh Marolo dan kemudian Marolo mengontrol semua permainan di bawah terus selama begitu dia mendapat top position. iya. Di sini sebenarnya Rahul Pinem bermain sebenarnya lebih strategik ya. Dia sebenarnya sudah melakukan pertarungan di atas, dia mencoba dengan teknik-teknik ground fightingnya, sayang sekali dia terbalik dan didominasi di posisi guard ya. Tapi yang menarik tadi, dia ada momen di mana dia bisa posture up dan melakukan damage. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan hal tersebut ya. Lagi-lagi Marolo dan Rahul Pinem melakukan clinch. Masuk dan dibawa ke bawah lagi. Oke, sekarang berhasil ya. Dan kali ini Rahul Pinem berada di atas. ya, Rahul Pinem yang berada di Rahul Pinem atas. bisa melakukan ground and pound ya. Lagi-lagi Marolo Sitanggang dengan cerdik menarik kepala Rahul sehingga Rahul tidak bisa posture up, sehingga pukulan-pukulannya tidak bisa efektif ya. Dia harusnya menekan pinggang dengan kuat ya. Nah, di sini dia posture up ya. Oke, sudah dilakukan oleh Pak Rahul ya. Oke, ground and pound. Tapi di sini memang mesti hati-hati. Jika tidak hati-hati pada saat melakukan ground and pound dari posisi guard, itu triangle choke bisa terjadi. Seperti kita ingat bagaimana the last emperor ya, Emelianenko Fedor dikunci dengan triangle choke oleh Fabrizio Verdum. Verdum langsung dari posisi ground and pound. Persis itu, seperti ini ya. 1, 2, 1 kemudian 1 saja Sudah masuk. ditungguin. Sudah ditunggu. Iya. Kita mengharapkan itu mungkin akan terjadi di One Pride ya. Pada saat lawan ground and pound dari posisi guard, dia bisa mengambil triangle choke. Why not? Ya, belum ada yang melakukan itu. Tapi ini sudah masuk posisi mount ini. Sepertinya juga sudah sulit. Ya, tampaknya ronde 2 ini sekarang Rahul Pinem berbalik ya. Tapi gini Bung Bram, dilihat dari poin ya. Dilihat dari poin, ini dia mesti finish. Dia mesti finish Dia atau mesti dia finish. benar-benar harus mendominasi. Dominasi atau pukulannya harus yang efektif. Betul. Karena pukulan yang keras itu bernilai sangat besar. Dan ini pukulannya banyak efektif. Ingat tadi mungkin adalah kesalahannya Marolo. Marolo kalau tadi berusaha untuk lebih efektif lagi, Betul. dia tidak harus, dia bisa lebih
poinnya menimbulkan lebih banyak damage karena Betul. banyak damage, banyak M2 finish itu karena akan bernilai sangat besar. Damage mendapatkan 5 poin, M2 finish mendapatkan 15 poin. Wah, sangat ini saya cerdik suka ya. nih. Ini ada gift Sangat wrap-nya juga cerdik. nih. Ada Iya. sebetulnya percobaan Americana ya. Ini mau Americana gagal. Oh, dikembalikan lagi. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Waktu masih ada 2 menit 48 detik dan dia berhasil membalikan keadaan. Dan inilah dia harus menjaga keunggulan poinnya. Marolo harus tetap menjaga keunggulan poinnya dengan lebih banyak damage. Dia harus lebih aktif lagi. Dengan keadaan begini Bung Bram, ini Rahul Pinem mesti mendapatkan finish. Jika tidak dia akan kalah. Ya? Sudah Akan jelas kalah. itu. Sudah jelas. Di sini dia berusaha untuk memasukkan triangle choke ya, di sini ini ya. dia. Ya, apakah berhasil nih? Kayaknya udah lumayan ya. Sudah lumayan. Udah lumayan, Nah, udah lumayan. Oke. Sudah masuk satu Dia kaki, tinggal satu tangan. melintangi ke belakang leher, Sudah kaki lewat. kirinya. Tampaknya, diangkat lagi. Diangkat. Diangkat Ingat, lagi. powernya itu yang besar sekali ya. Oh, kelihatan simpulnya masuk nih Bung Bram. Sudah masuk. Masuk. Ya. Masuk. Kakinya Apakah cukup kita panjang. ingat ada rampage lagi nih? Ada Oke. rampage moment lagi. Oh, sudah Sudah masuk, ya, sudah masuk. tight ini sepertinya. Sudah cukup baik. Dia tinggal sebenarnya melintangkan Perpendicular. tangannya ya. Tegak lurus, Oh, 90 derajat. dia menarik. Oh, diangkat. Menarik ya. Menarik dia tadi tidak mengangkat seperti Iwan Hermawan. Oh, percobaan armbar di sini. Ambar, Ya, triangle armbar. Triangle armbar. Oh, dibawa. Dengan choke dan ini 2 teknik sekaligus ya. Ya. Cekikan dan armbar. Hati-hati. Ya, armbarnya belum. Oh, armbar. Armbar, that's an armbar. That's an What a armbar. comeback. Dan Rahul Pinem memenangkan pertandingan dengan armbar di ronde ketiga. What a comeback. Luar biasa. Wow. Rahul Pinem ya. Hampir saja dia seperti saya bilang, dia mesti melakukan finish. Jika tidak dia akan kalah poin. Ya, itulah MMA. Apapun bisa terjadi walaupun sudah detik-detik terakhir tetap menyerang terus seperti kita lihat Rizal Umbo. Ini dia. 1 detik terakhir Rizal Rizal Umbo. Umbo, 1 Menang. detik terakhir. 1 detik Itu terakhir. benar-benar 1 detik terakhir. Mengalahkan Martin Tambu Bolon ya. Betul. Dan saya pikir, waduh, itu tinggal dikit lagi aja. Padahal sudah unggul itu. Iya, saya rasa itu cuma satu-satunya di dunia itu. 1 detik. 1 detik terakhir sebelum pertandingan berakhir dia harusnya kalah angka, tapi dia Yang Rizal harusnya Umbo. kalah angka dan dikembalikan itu mungkin satu-satunya. Iya, satu-satunya. Kalau finish 1 detik sebelumnya ada. Ada. Tapi ini menjadi berbalik ya. Harusnya kalah Kalau- jadi menang. Kalau berbalik baru Ini saya kayak di lihat. film Bung Gram. Betul. Ya, ini kita lihat juga bagaimana terjadi terhadap Rahul Pinem. Baik, setelah kita saksikan bersama-sama pertarungan yang sangat sengit tentunya, yang sampai menuju ke round ketiga di menit ketiga dan juga 34 detik tepatnya, akhirnya kemenangan dimiliki sekarang tap out dari sudut merah Rahul Pinem.